warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi nih dengan podcast Disinfektan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pada kangen gak sih sama podcast Disinfektan? Dan pastinya udah pada gak sabar kan nunggu episode terbaru dari kita? Oke, pada episode kali ini bersama aku, Ulfa Khidarah, yang akan membersamai teman-teman di rumah. Teman-teman pada penasaran gak sih dengan tema yang akan dibawakan pada episode kali ini? Nah, tema kita pada kali ini tuh sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Biasanya tuh kita itu pakai tiap hari. Pada penasaran gak sih apa temanya? Temanya adalah urgensi penggunaan sunscreen di kalangan mahasiswa farmasi. Yang pada kali ini akan dibawakan oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Apoteker Wirda Anggraini, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Ibu, selamat sore Bu Wirda. Sore. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pastinya teman-teman udah pada mengetahui nih, Bu Wirda ini merupakan salah satu dosen di FKIK dan merupakan sekretaris prodi di profesi apoteker. Benar Ibu? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Oke, ya mungkin kesibukan yang paling terdekat gitu ya. Kemarin alhamdulillah kami telah melakukan pelafalan Sumpah Apoteker di periode 2. Jadi untuk angkatan 2 kami ya. Jadi alhamdulillahnya lulus 100% gitu ya. 40 mahasiswa udah lulus. Nah, jadi kemarin kami melakukan pelafalan Sumpah Apoteker untuk periode 2. Nah, kemudian saya tuh di prodi PSK juga, ini kami juga lagi sibuk untuk mengurus borang ya. Insya Allah kita akan secepatnya melakukan reakreditasi ya untuk akreditasi dari PSPA sendiri, dan pastinya tentunya mengajar gitu ya, mengajar untuk di PSSF Sarjana Farmasi maupun di program studi profesi apoteker. Wah, keren banget gak sih pemateri kita kali ini. Beliau selain jadi dosen, beliau juga ikut serta aktif dalam kepanitiaan gitu. Benar Ibu? Ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke topik pembahasan utama kita, yaitu pentingnya penggunaan sunscreen di kalangan mahasiswa farmasi. Menurut Ibu nih, seberapa penting sih Bu penggunaan sunscreen di kalangan mahasiswa? Kan mahasiswa itu nggak melulu di luar ruangan ya, kadang mereka juga berada di dalam kelas, di kantin, atau lagi main game di gazebo atau dimanapun itu kan. Apakah harus tetap pakai sunscreen atau seberapa pentingnya sih Bu? Oke, jadi berbicara terkait dengan sunscreen nih ya. Oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa ya. Kemudian juga iklimnya juga tropis. Nah, dengan letaknya Indonesia itu di garis khatulistiwa tersebut ya tentunya memungkinkan untuk dapat gitu ya, atau untuk terpapar oleh sinar matahari yang intensitasnya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, sehingga adanya paparan sinar matahari tersebut akan menimbulkan suatu reaksi yang tidak diinginkan, yaitu kerusakan gitu ya pada kulit akibat adanya radiasi dari sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, sinar UV sendiri itu ada 3 jenis ya. Ada sinar UVA, UVB maupun UVC, di mana ketiga sinar UV ini dibedakan berdasarkan dari panjang gelombangnya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan sinar UVA gitu ya, maka sinar UVA ini mempunyai panjang gelombang yang paling panjang ya, yaitu di 320 nanometer sampai di 400. Nah, karena dia paling panjang, nah sehingga akan semua ya, jadi semua dari sinar UV itu akan diemisikan ke bumi. Makanya kalau terpapar sinar UV itu, UVA terutama dia bisa sampai ke jaringan kulit yang dalam gitu ya. Kemudian kalau sinar UVB itu dia mempunyai panjang gelombang itu di antara 290 sampai di 320 nanometer. Nah, jadi hanya sebagian aja dari sinar UV
itu ya, yang akan diemisikan ke bumi ya. Jadi mungkin dia kalau di kulit itu hanya di lapisan epidermis aja gitu ya. Sedangkan kalau UVC itu yang paling pendek sekali ya, panjang gelombangnya hanya 10 sampai 290, sehingga dia tidak diemisikan masuk ke dalam bumi, hanya dia sampai di lapisan ozon aja gitu ya. Nah, dengan adanya paparan sinar UV itu adanya bahaya dari radiasi dari sinar UV ya, tentunya penting ya untuk tubuh itu ya, untuk terutama pada kesehatan kulit kita ya, itu untuk melakukan perlindungan ya terhadap paparan dari sinar UV tersebut. Nah, bagaimana sih kita untuk melindungi dari paparan sinar UV itu untuk di kulit bagian tubuh kita? Sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama adalah bisa secara fisik gitu ya. Misalnya kita keluar, kita menggunakan topi, menggunakan payung, kemudian mungkin kalau kita berkendaraan bermotor menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan kaos kaki, itu kita perlindungan secara fisik gitu ya. Tapi kalau misalnya secara kimiawi, kita bisa menggunakan produk-produk yang dapat melindungi paparan sinar UV itu dengan menggunakan produk-produk yang saat ini kita kenal adalah sunscreen, atau ada juga yang mengenalkan adalah tabir surya ya. Jadi dengan menggunakan sunscreen tersebut nantinya ya, dimana dia adalah suatu produk ya yang akan memproteksi kulit kita ya, jadi dia akan melindungi lapisan kulit kita yang nantinya akan menangkap sinar UV itu yang sehingga tidak akan masuk ke dalam kulit kita dan akan merusak terutama di lapisan dermal. Jadi menurut saya sangat penting untuk kita menggunakan sunscreen gitu ya, apalagi yang sering terjadi kerusakan itu karena akibat dari sinar UVA maupun UVB. Berarti kalau meskipun kita nantinya tuh berada di dalam ruangan, kita harus tetap memakai sunscreen ya Bu? Ya, tetap menggunakan sunscreen. Jadi penggunaan sunscreen itu tidak hanya di luar aja, tapi digunakan di dalam, karena kita ketahui bahwa sinar UV itu bisa masuk melalui celah pintu, kemudian celah jendela ya, jadi bisa masuk dan tidak hanya terbatas di kaum wanita aja ya, tapi juga laki-laki ya, itu juga penting menggunakan sunscreen. Jadi ya, dan dari anak-anak pun juga kita perlu sebenarnya menggunakan sunscreen, namun yang direkomendasikan adalah usia di atas 6 bulan yang boleh menggunakan sunscreen. Oh iya, baik Ibu. Kalau dari setahu saya nih, sunscreen itu kan ada dua jenis ya, ada yang chemical sama physical sunscreen. Nah, itu mekanismenya kedua sunscreen tersebut untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV yang seperti Ibu jelaskan tadi, itu apakah ada perbedaan dari kedua jenis tersebut Ibu? Ya, oke. Jadi berdasarkan jenisnya ya, dari bahannya itu ada dua macam ya. Ada yang namanya physical sunscreen gitu ya, dan ada yang namanya chemical sunscreen. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama adalah dari mekanismenya ya. Mekanisme untuk physical sunscreen dia bagaimana dia melindunginya ya? Dia akan melindunginya dengan cara akan melapisi bagian terluar dari kulit kita, sehingga dia akan menghalangi tuh sinar UV masuk dan akan memantulkannya kembali. Nah, contoh dari sunscreen yang dari jenis physical itu adalah yang kita tahu itu adalah senyawa yang dia itu mineral ya, yaitu titanium oxide dan titanium dioxide, dan ada juga yang zinc oxide ya. Nah, namun dengan menggunakan physical sunscreen ini, apabila kita menggunakan jenis yang ini, dia akan meninggalkan bekas berwarna putih ya, karena ada kandungan dari si zinc oxide maupun dari titanium dioxide itu yang akan meninggalkan bekas berwarna putih. Nah, tapi karena dia melapisinya di bagian luar ya, sehingga dia cocok untuk anak dan tipe-tipe kita yang kulitnya sensitif ya, karena dia melapisinya di bagian luar gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang chemical ya? Chemical itu dia bekerjanya untuk melindungi itu dengan cara dia masuk ke dalam kulit kita, yaitu di bagian lapisan terluar dari kulit, yaitu stratum
korneum ya, bagian sangat tipis, kemudian dia akan masuk ke dalam pori-pori ya, yang nantinya dia malah menerima tuh sinar UV itu, kemudian akan diubah menjadi panas. Nah, kemudian nanti akan dikeluarkan. Nah, akan dikeluarkan supaya tidak menimbulkan efek ruam, efek hiperpigmentasi gitu ya, atau adanya flek-flek hitam gitu ya. Dan contohnya kalau yang chemical itu bisa alpha benzen, kemudian ada juga produk-produk yang mengandung oksibenzon, kemudian avobenzon itu. Nah, namun dengan chemical itu dia rentan terjadi yang namanya komedo dan jerawat dibanding yang sifatnya yang physical physical sunscreen. Dari kedua jenis tersebut itu manakah yang lebih baik Ibu, antara physical sunscreen atau chemical sunscreen, atau disesuaikan dengan jenis kulit kita? Kan jenis kulit itu ada bermacam-macam ya, ada yang kulit berjerawat, kulit sensitif, berminyak maupun kering. Nah, itu kalau kita mau memilih sunscreen yang baik antara chemical atau physical, itu bisa dilihat dari kandungannya aja, dan mekanismenya yang seperti masuk ke dalam kulit atau di luarnya aja, atau sesuai dengan jenis kulit kita, Bu. Ya, tentunya kalau kita berkata mana yang lebih baik ya, tentunya itu kita akan mengikuti jenis tipe kulit kita. Jadi tadi kan ada yang kulit yang berminyak gitu ya. Jadi kalau kita kulitnya berminyak, kemudian berjerawat, jadi lebih baik pilih sunscreen itu yang bentuk sediaannya gel dan berbasisnya air. Kalau berjerawat lebih baik menggunakan sunscreen yang mengandung zinc oxide atau titanium dioxide. Tapi kemudian juga bisa dikombinasi dengan niacinamide, di mana niacinamide nanti ini yang akan mengendalikan produksi dari minyak yang dapat menyebabkan terjadinya jerawat itu. Ya, tapi kalau misalnya kulit kita kulit yang kering ya, maka bisa digunakan bentuk sediaan yang krim dan bisa ditambahkan dengan kandungan-kandungan yang bisa melembabkan seperti hyaluronic acid gitu ya. Kemudian glycerin, di mana ada efek untuk moisturizer-nya gitu ya. Kemudian kalau kulit kita sensitif, nah yang perlu diingat kalau misalnya sensitif, maka ada beberapa bahan yang harus kita hindari. Jadi contohnya adalah bahan yang mengandung alkohol, kemudian pengawet ya, paraben itu harus kita hindari, zat pewangi, kemudian ada misalnya juga ada PABA, para-aminobenzoic acid, juga perlu kita hindari apabila kulit kita sensitif. Nah, bagaimana kalau kita kulitnya normal? Boleh aja, mau yang chemical boleh, mau yang physical boleh. Malah kalau misalnya kulit kita normal, lebih baik gunakan sunscreen itu yang broad spectrum, artinya dia yang menghambatnya itu baik di UVA maupun di UVB. Jadi penghambatannya dia yang kerjanya spektrumnya yang luas. Berarti untuk pemilihan sunscreen itu berarti disesuaikan dengan tipe jenis kulit kita, disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita gitu ya. Nah, pasti di sunscreen itu kan setahu saya kan juga pakai sunscreen ya Bu, pastinya untuk melindungi kulit saya dari paparan sinar UV. Itu kan ada yang SPF-nya 30, ada yang SPF 30++, 45, 50. Nah, itu SPF yang terbaik untuk kulit kita itu yang SPF-nya tinggi. Misal kayak semakin tinggi SPF-nya, maka sunscreen tersebut semakin baik untuk kulit kita, atau sebaliknya, atau bagaimana ini? Oke, berbicara terkait dengan SPF ya, ini ya, berarti SPF itu adalah Sun Protection Factor gitu. Berarti dia adalah standar yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan perlindungan pada kulit kita gitu ya terhadap paparan sinar UV. Kalau untuk SPF itu lebih dia akan menghambat pada sinar UVB. Ya, UVB. Nah, di mana nilai rentannya itu adalah di 2 sampai di 60 SPF itu. Jadi kalau misalnya ada kosmetik yang mungkin mengklaim dia di atasnya 60, itu bisa jadi overclaim karena rentannya adalah di 2 sampai 60 nilai SPF. Dan angka SPF itu menunjukkan seberapa lama sih dia mampu nih melindungi kulit kita dari paparan sinar UVB. Ya, jadi
tadi dikatakan bahwa semakin tinggi gitu ya. Nah itu benar, jadi semakin tinggi nilai SPF-nya tentunya dia menghambat sinar UVB-nya itu semakin lama juga gitu ya, semakin bagus juga gitu ya. Nah, misalnya kita punya SPF 30 gitu ya, maka artinya 30 itu apa sih? Jadi 30 itu artinya kemampuannya dia untuk menghambat sinar UVB. Jadi untuk melindungi kulit terhadap sinar UVB itu 30 kali yang lebih lama dibanding waktu toleransinya yang normal. Jadi waktu toleransi yang normal itu adalah 10 sampai 12 menit ya untuk jenis kulit yang cerah. Tapi kalau untuk jenis kulit yang gelap itu adalah waktu toleransinya di 20 menit. Jadi kalau misalnya kita punya SPF 30 artinya dalam waktu 30 dikali 10 menit. Jadi dia bisa menghambat UVB itu selama 300 menit. Nah, kalau misalnya kita punya SPF 50 berarti lebih tinggi kan, karena 50 dikali 10 menit. Jadi otomatis dia akan lebih lama untuk menghambat tuh sinar UVB-nya. Jadi sekitar 500 menit gitu kan ya. Jadi semakin tinggi gitu ya. Ada juga beberapa jurnal yang tidak menggunakan waktu tersebut, tapi langsung aja dia menghambatnya. Misal di SPF 15 dia menghambatnya sekitar 93%. Tapi kalau di SPF 30 menghambatnya di 97%. Kalau kita punya sunscreen dengan SPF 50 menghambatnya di 98% gitu. Jadi itu adalah, dan hampir semua sediaan kosmetik yang mengandung sunscreen pada labelnya akan dituliskan tuh berapa SPF-nya gitu kan. Nah, terkait dengan yang plus-plus tadi itu apa? Nah, kalau yang plus-plus itu adalah terkait dengan, jadi kalau misalnya kulit kita tidak mau gelap gitu ya, selain kita perlu pelindungan terhadap UVB, kan kita juga perlu yang namanya pelindungan terhadap UVA ya. Maka ada yang namanya protection for UVA atau kita kenal dengan PA. Ya, proteksi, di mana PA itu ada PA+, PA++, PA+++ gitu kan ya. Nah, semakin besar semakin banyak lambang plus-plusnya itu berarti artinya dia semakin perlindungannya semakin lebih kuat ya terhadap paparan sinar UVA gitu. Berarti benar ya Bu, kalau semakin tinggi SPF-nya berarti semakin baik sunscreen itu. Ya, semakin baik. Nah, biasanya hanya di maksimal di 60. Oh iya. Nah, kalau biasanya tuh kan saya pernah pakai sunscreen nih Bu, yang pakai SPF 30 sama SPF 50. Nah, itu penyerapannya lebih lama yang 50, yang SPF 50 ya memang, dan itu juga terasa lebih berat gitu di kulit. Itu memang dari kandungannya yang mungkin kalau SPF 50 itu lebih banyak kandungan, atau seperti bagaimana Bu? Kalau lebih berat sepertinya tidak ya menurut saya. Jadi hanya dia itu kan lebih ke waktu dia terhadap paparan sinar mataharinya itu pelindungannya lebih lama di 500 menit tadi yang sekitaran. Jadi dia menghambatnya di 98%. Tapi di kulit itu tidak akan menimbulkan kayak efek berat gitu, tidak. Karena sama kalau misalnya kita SPF, kalau SPF berarti dia memerlukan senyawa atau kandungan seperti avobenzone, di mana dia bisa menghambat yang namanya sinar UVB. Sama kandungannya dia di avobenzone. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman, ternyata sangat penting gak sih penggunaan sunscreen ini meskipun kita di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, mungkin dari Ibu ada yang ingin ditambahkan mengenai pentingnya penggunaan sunscreen untuk kalangan mahasiswa seperti kita? Oke, mungkin saya hanya ingin memberikan tips gitu ya, bagaimana sih supaya sunscreen yang kita gunakan itu menjadi maksimal gitu ya penggunaannya. Jadi yang pertama adalah pilih SPF yang sesuai. Ya, nah SPF itu yang minimumnya adalah di SPF 30.
ya. Jadi kalau misalnya kita mau di dalam ruangan gitu ya, itu SPF 30 itu sudah cukup. Tapi kalau di luar ruangan bisa kita tingkatkan sedikit, mungkin di SPF 50 gitu ya, itu bisa. Jadi pilih sesuai dengan SPF gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pilihlah kandungan yang sesuai dengan jenis kulit kita, itu yang penting kan ya. Jadi kan ada kita harus ketahui dulu jenis kulit kita itu seperti apa. Apakah kulit kita itu berminyak, apakah kulit kita normal, ya itu kan harus penting ya. Kalau misalnya kita berjerawat maka bisa menggunakan titanium dioxide atau zinc oxide gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perlu yang namanya pengaplikasian ulang ya. Karena jenis sunscreen yang fisikal dia itu akan mudah rusak dengan adanya gesekan, kemudian kena air, kena keringat, dia akan berkurang secara berlahan. Begitu pula dengan yang namanya chemical sunscreen, ya, dia kemampuan untuk melindunginya juga akan berkurang secara bertahap gitu ya, sehingga perlu yang namanya reapply atau pengaplikasikan kembali setiap 2 jam atau sampai 2-3 jam lah, itu masih oke. Nah, kalau misalnya kita malas gitu ya untuk mengaplikasikan, mengoleskannya kembali, sekarang industri farmasi sudah sangat berkembang, ada namanya sunscreen yang dalam bentuk spray. Nah, kita bisa tuh menggunakan yang dalam bentuk spray. Nah, kemudian apabila kita mau keluar, baiknya itu penggunaan sunscreen itu di 15-30 menit sebelum kita keluar. Nah, kadang kan kita habis pakai sunscreen langsung keluar. Nah, padahal si kulit ini perlu menyerap dulu loh, menyerap si bahannya ini supaya dia nanti pada saat kita keluar dia sudah siap nih untuk dipapar dengan sinar UV gitu ya. Jadi lebih baik minimal 15 sampai di 30 menit sebelum kita keluar. Kemudian gunakan dengan jumlah yang cukup. Jadi berdasarkan perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin, untuk area wajah, area leher gitu ya, kemudian tangan itu perlu 1 sendok teh. 1 sendok teh. Tapi ada beberapa jurnal yang mengatakan dia 2 ruas jari ya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah ya jumlah yang sesuai dengan, jadi pada saat sunscreen di apply atau diaplikasikan itu merata jumlahnya. Ya, merata bisa ke semua area, dan tidak hanya di area wajah aja, tapi seluruh bagian tubuh yang terpapar oleh sinar UV itu perlu sunscreen. Jadi tidak hanya wajah, karena mungkin sebagian orang hanya yang penting bagian wajah aja, tapi sebenarnya bagian tubuh yang lain pun yang terpapar dengan sinar UV itu perlu diberikan sunscreen juga. Jadi kan sekarang udah ada tuh ya lotion yang mengandung SPF, nah itu bisa kita manfaatkan. Jadi jumlahnya juga harus yang sesuai gitu ya dengan dengan areanya. Jadi mungkin kalau areanya luas berarti dia butuh jumlah yang lebih banyak lagi gitu sih. Mungkin itu. Kemudian mungkin untuk menjaga kelembapan tubuh kita juga ya, kita juga selain kita menggunakan sunscreen, kita perlu yang namanya konsumsi air juga kan, apalagi dewasa membutuhkan konsumsi air sekitar 50%. Jadi perlu kita itu menambah dengan menjaga pola makan kita gitu ya, dengan konsumsi air, kemudian makan sayuran, kemudian buah-buahan. Nah itu mungkin yang mahasiswa yang agak terskip gitu ya, jadi hanya sunscreen aja tapi tidak menjaga pola makannya gitu. Jadi selain kita menjaga dari luar, kita juga perlu nih menjaga dari dalam, dengan kita vitamin juga perlu gitu ya, untuk kesehatan kulit juga. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Ternyata sangat penting banget nih teman-teman, menggunakan sunscreen itu kita harus menggunakan sunscreen yang sesuai dengan tipe jenis kulit kita. Dan kita juga nggak cuma merawat diri kita dari luar aja nih, rajin skincare, rajin pakai sunscreen, tapi kita harus juga merawat dari dalam seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wirda tadi. Baik Ibu Wirda, saya ucapkan banyak terima kasih karena Ibu telah meluangkan banyak waktu untuk mengisi podcast kali ini di tengah kesibukan Ibu yang sudah Ibu jelaskan. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk gabung di podcast podcast Desinfektan gitu ya.
Makasih atas kesempatannya. Nah, seru banget ya teman-teman, materi kali ini sunscreen terkait dengan manfaatnya, dampak, dan sebagainya sudah dijelaskan oleh Ibu Wirda tadi. Mungkin ini bisa menambah informasi bagi teman-teman di rumah dan dapat diterapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ya. Oke, mungkin sudah cukup lama nih aku menemani teman-teman di rumah. Terima kasih, saya Ulfa Haidara, pamit undur diri. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye.